Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Welcome to Sudden Death. Film ini menceritakan tentang seorang pria sekaligus seorang ayah yang telah pensiun dari pasukan khusus militer. Lantas, karena tetap membutuhkan pemasukan, dirinya kini bekerja sebagai penjaga di sebuah stadion elit. Namun di tengah pekerjaannya itu ternyata ancaman datang dari sisi yang tidak terduga di stadion, membuat dirinya harus menggunakan kembali skill berperangnya kala itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di wilayah Timur Tengah, tempat yang tengah dilanda konflik perang. Di sebuah markas, terlihat beberapa tentara Amerika sedang mengalami penyiksaan untuk memaksa mereka agar mengungkap lokasi pasukan mereka yang tersisa. Salah satunya adalah pasukan wanita, di mana kaptennya yang saat itu juga sedang disiksa. Lantas, sang kapten berusaha melindungi para anak buahnya dengan mengatakan bahwa anak buahnya tidak memiliki informasi apapun. Kapten dari pasukan khusus Amerika ini bernama Jesse. Dalam situasi ini, Jesse diinterogasi oleh musuh-musuhnya mengenai tempat persembunyian pasukannya saat ini. Namun, Jesse justru memberikan respon yang mengejutkan, mengatakan kalau sebentar lagi keadaan akan berbalik. Akibatnya ia disiksa dengan menggunakan tegangan listrik yang tinggi hingga ia kehilangan kesadaran. Setelah sadar kembali, Jesse berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan menghancurkan para musuh yang ada di sekitar. Setelah itu Jesse membebaskan dua anak buahnya yang juga ditawan. Namun ketika mereka hendak meninggalkan lokasi, salah satu musuh berhasil mengaktifkan sebuah bom yang mengharuskan mereka segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Sayangnya kedua anggota timnya harus kehilangan nyawa. Sementara satu-satunya yang selamat adalah Jesse. Lantas, scene pun beralih ke beberapa tahun berikutnya, di mana saat ini Jesse telah keluar dari kemiliteran karena sang istri tidak setuju jika dia terus terlibat dalam tugas yang merenggut waktunya dari keluarga. Diawali dengan seorang bocah bernama Mara, anak bungsu Jesse, yang pada suatu waktu berkeinginan untuk mengiringi ayahnya dalam menghadiri pertandingan basket. Selain untuk mendukung idola bola basketnya, Mara juga ingin membersamai sang ayah dalam bekerja. Mara ingin menyaksikan pertandingan basket dengan sang ayah, yang sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di stadion tempat pertandingan tersebut digelar. Tidak hanya Mara, anak sulung Jesse yang bernama Ryan juga menginginkan untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Keduanya bersama sang ayah mereka mengunjungi stadion tersebut. Begitu tiba di lokasi, Mara sangat terpesona oleh keramaian pengunjung yang memadati tempat tersebut. Jesse memberitahu bahwa pertandingan saat itu sangat istimewa karena dihadiri oleh wali kota, gubernur, dan bahkan pemilik stadion yang ternyata adalah seorang aktris bernama Diana. Tak hanya itu, ternyata aktris tersebut datang bersama pacarnya yang merupakan seorang rapper terkenal bernama Mickey. Ketika mereka berada di dalam stadion, Diana dan Mickey disambut hangat oleh wali kota dan gubernur, mengingat Diana adalah salah satu investor utama di kota ini. Kembali pada Jesse dan anak-anaknya, mereka bertemu dengan kepala keamanan yang juga merupakan atasan Jesse. Sang atasan memberitahu anak-anak Jesse bahwa stadion ini adalah yang paling canggih di dunia, bahkan mampu mendeteksi senjata apapun yang sangat kecil melalui pintu masuk, menjadikan stadion ini sebagai tempat yang sangat aman, terutama bagi anak-anak. Si anak sulung, Ryan, merespon dengan antusiasme mengatakan bahwa itu sangat keren. Untuk memastikan kenyamanan anak-anaknya selama pertandingan, Jesse memberikan kalung VIP kepada mereka. Ini akan membantu karena Jesse harus tetap fokus pada pekerjaannya selama pertandingan, sehingga dia tidak bisa selalu mengawasi mereka secara langsung. Di dalam stadion, kepala keamanan mendapati gangguan pada jaringan Wi-Fi. Ia segera memanggil teknisi dari luar untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat, tim teknisi tersebut datang, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak keamanan, mereka diizinkan masuk. Namun, tanpa diduga para teknisi tersebut justru mulai merakit senjata dan nampaknya merencanakan sesuatu. Para penjahat ini sadar bahwa membawa senjata ke dalam stadion akan segera terdeteksi oleh sensor keamanan, sehingga memilih untuk menggunakan cara ini.
Dipimpin oleh ketua kelompoknya yang bernama Jobe, mereka merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Setelah merakit dan mempersiapkan semua yang diperlukan, mereka menyamar sebagai petugas keamanan di stadion. Sementara itu, Jesse mengantarkan anak-anaknya ke tempat duduk mereka. Namun di tempat duduk lain, ada dua penonton yang sedang bertengkar. Jesse mencoba mendinginkan situasi dengan meminta mereka untuk tenang dan duduk. Tetapi sayangnya Jesse justru kena pukul yang membuat Jesse harus mengamankan keduanya. Pertandingan basket pun tak lama dimulai, dan pada saat yang sama, para penjahat mulai melaksanakan rencananya untuk menaklukkan semua petugas keamanan di stadion. Sementara itu, Diana, Mickey, wali kota, dan gubernur memasuki ruangan pemilik untuk berbicara dan menonton pertandingan. Tanpa lama, Jobe dan anak buahnya tiba dan menyerang petugas keamanan di luar sebelum memasuki ruangan tersebut. Lantas ketika masuk ke ruangan owner, Jobe mengeluarkan pistol dan mengatakan bahwa ia menginginkan $1 miliar. Gubernur menanggapi dengan tegas jika Jobe tidak mengambil resiko ini karena ia memiliki kekuasaan untuk menghukum mereka tanpa ragu. Namun Jobe tidak gentar dan langsung mengeksekusi gubernur. Kejadian ini mengejutkan Diana dan yang lainnya, menciptakan rasa takut yang mendalam. Sementara itu, Mara yang merasa ingin buang air kecil berusaha untuk pergi ke toilet. Awalnya Ryan mencoba menghentikannya karena sang ayah menyuruh mereka agar tetap di tempat. Namun karena tidak tahan lagi, Mara tetap memaksa untuk pergi ke toilet. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa toilet umum sangat ramai, jadi ia memutuskan untuk masuk ke toilet khusus yang digunakan oleh petugas keamanan. Namun saat ia masuk, ia menemukan aksi kejahatan untuk pertama kalinya, di mana anak buah Jobe sedang melakukan pembantaian terhadap petugas keamanan. Sehingga mereka pun menangkap Mara karena melihatnya di sana. Sementara itu, situasi di tempat lain berubah drastis. Diana dipaksa oleh Jobe untuk mentransfer seluruh uangnya melalui alat yang telah disiapkan oleh Jobe. Diana menolak, tetapi pacarnya Mickey yang ketakutan mendesak Diana untuk tunduk pada permintaan Jobe. Ternyata, para penjahat ini juga berhasil mengambil alih sistem keamanan di stadion. Di sisi lain, Jesse sendiri terkejut saat menyadari bahwa Mara tidak berada di tempat duduknya. Ryan memberitahu bahwa Mara pergi ke toilet, dan berkat kalung VIP yang dilengkapi dengan pelacakan GPS, Jesse pun dapat melacaknya. Lantas dia pun segera bergerak untuk mencari Mara. Singkat cerita, anak buah Jobe yang mendengar suara Jesse memanggil Mara. Mereka menyadari bahwa Mara memiliki kalung VIP yang dilengkapi dengan GPS. Dengan cepat mereka merencanakan untuk menjebak Jesse. Ketika Jesse terus mencari Mara, ia akhirnya berhadapan dengan salah satu anak buah Jobe. Namun Jesse segera menyadari bahwa orang tersebut bukan petugas keamanan yang sebenarnya, karena ia melihat senjata di tangan orang tersebut. Sedangkan petugas keamanan seharusnya tidak membawa senjata. Terjadi pertarungan singkat di antara mereka, namun dengan mudah Jesse berhasil mengalahkan lawannya. Tiba-tiba, Jesse dikejutkan dengan munculnya seorang staf keamanan lain yang terkejut melihat bahwa semua petugas keamanan stadion telah digantikan oleh orang-orang yang baru. Jesse mulai curiga bahwa stadion sedang menghadapi ancaman yang serius. Sementara itu, Diana akhirnya menyadari identitas sebenarnya dari Jobe. Dia mengungkapkan bahwa nama asli Jobe adalah Irak. Jobe beserta anak buahnya adalah mantan agen CIA yang dipecat karena terlibat dalam pembunuhan keluarga muslim yang salah tuduh sebagai teroris. Karena berita ini menjadi viral, Diana mempekerjakan pengacara untuk mengusut kasus tersebut. Akhirnya Jobe dan anak buahnya dikeluarkan dari CIA dan dipenjara. Ini mengungkapkan bahwa Jobe dan kelompoknya memiliki dendam pribadi terhadap Diana. Sementara itu, Jesse dan staf keamanan lainnya masih berusaha mencari Mara. Tidak sengaja mereka bertemu dengan anak buah Jobe. Jesse mencoba bertanya tentang identitas mereka. Tetapi saat ia melihat senjata yang mereka bawa, Jesse dan staf keamanan lainnya segera berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Setelah merasa kondisi sudah aman, mereka kembali menyusuri lorong untuk mencari Mara. Tiba-tiba mereka bertemu dengan anak buah Jobe yang sedang memasang sebuah alat. Jesse dan si Obe yang khawatir kalau orang yang ditemuinya adalah penjaga keamanan sungguhan, memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun jawaban yang diberikan menyatakan kalau dia bukanlah petugas keamanan.
Si OB yang merasa bahwa lawannya adalah seorang perempuan meminta Jesse untuk tetap diam, karena kali ini ia yang akan menghadapinya. Sayangnya si OB akhirnya dikalahkan oleh wanita itu dan akhirnya wanita itu harus berduel dengan Jesse. Hingga pada akhirnya Jesse berhasil menyudutkannya. Jesse bertanya di mana anaknya dan bekerja untuk siapakah dirinya. Namun orang tersebut tidak mau mengatakannya dan malah membunuh dirinya sendiri. Setelah itu Jesse memeriksa benda yang tadi sedang dipasang oleh orang tersebut. Ternyata benda itu adalah sebuah bom yang bisa diledakkan melalui remote. Beruntung Jesse yang merupakan mantan tentara khusus itu bisa menjinakkan bom tersebut dengan mudah. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan untuk melihat denah stadion. Karena Jesse menyangka kalau bom-bom itu telah dipasang di setiap sudut pintu keluar. Di sini si OB menyarankan Jesse untuk melaporkannya saja kepada polisi. Jesse menjawab kalau sinyal yang ada di dalam stadion telah lumpuh total. Dan ia juga meminta si OB untuk merahasiakan kekacauan ini sebelum Jesse menjinakkan semua bom itu, serta menemukan anaknya. Setelah itu, mereka mulai pergi ke setiap sudut pintu keluar. Di waktu yang sama, Jobe dan anak buahnya masih belum bisa mentransfer uang Diana. Jobe yang kesal memaksa Diana untuk memilih antara menghabisi pacarnya atau si ibu wali kota. Ketika hendak menembak salah satu dari mereka, seorang anak buah Jobe menyatakan bahwa uang tersebut akan segera ditransfer. Akhirnya Jobe memerintahkan Diana untuk duduk kembali. Sementara mereka tinggal menunggu satu bom lagi yang sudah belum terpasang. Mereka berencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut ketika situasinya sedang kacau. Namun kita mengetahui jika anak buah Jobe yang sebelumnya diberi tugas untuk memasang bom telah tewas di tangan Jesse. Jesse sendiri terlihat mendekati Ryan, anaknya, terlebih dahulu. Di sini Jesse meminta Ryan untuk tetap berada di tempat duduknya, tidak peduli apa yang terjadi. Setelah itu Jesse mulai mendekati setiap sudut pintu keluar untuk menonaktifkan semua bom yang telah terpasang. Satu persatu bom berhasil dijinakkan oleh Jesse. Setelah menyelesaikan itu, Jesse bertanya kepada si OB tentang lokasi ruang operator. Jesse ingin operator itu mengarahkan semua orang keluar dari stadion melalui pintu yang bomnya sudah dia nonaktifkan. Hal ini dilakukan karena Jesse khawatir ada kemungkinan ada bom yang masih terpasang di pintu. Setelah mendapat kabar tentang ruangan tersebut, Jesse segera bergerak ke sana. Begitu tiba di lokasi, Jesse langsung menceritakan semua kepada operator. Tidak lama kemudian anak buah Jesse tiba. Jesse berhasil melarikan diri, tetapi sayangnya operator tersebut tewas oleh anak buah tersebut. Di sisi lain, anak buah Jobe membawa Mara ke dalam ruangan. Sementara itu proses transfer uang berjalan lancar sesuai rencana mereka. Kembali ke Jesse, ia secara tidak sengaja bertemu dengan atasannya yaitu kepala keamanan. Jesse meminta maaf karena sebelumnya telah mencekik atasannya. Ternyata atasannya juga telah mengetahui bahwa stadion ini tidak aman. Pada suatu kesempatan atasannya malah mengancam Jesse. Ternyata atasannya adalah bagian dari persekongkolan tersebut. Namun Jesse berhasil mengubah situasi dan mengalahkan atasannya itu. Lalu Jesse pun mengambil alat komunikasi milik atasannya. Ternyata Jobe telah mengetahui bahwa Mara adalah anak Jesse. Setelah kejadian itu Jobe memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi tentang data diri Jesse. Hingga pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Jesse adalah kapten dari pasukan khusus dengan keterampilan di atas rata-rata. Ia juga ahli dalam pertempuran jarak dekat, memiliki kemampuan terbang pesawat tempur dan keahlian dalam pengintaian. Tidak lama kemudian anak buah Jobe berhasil menemukan informasi bahwa Jesse telah memasang kartu VIP untuk 2 orang. Ketika layar menampilkan kartu tersebut, Mara malah memberitahu mereka untuk tidak mengganggu kakaknya. Saat itu Jobe segera memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menculik Ryan, kakak sulung Jesse. Setelah tiba di lokasi, anak buah Jesse menjelaskan bahwa Ryan sebenarnya diminta oleh ayahnya untuk datang menemui dia. Namun Ryan menolak karena ia telah berjanji kepada ayahnya untuk tetap duduk di kursinya. Bahkan Ryan berteriak dan menolak keras ketika anak buah Jobe mencoba memaksa. Akibatnya upaya anak buah Jobe untuk menculik Ryan akhirnya gagal. Kemudian, Jobe menemukan jejak Jesse melalui CCTV yang sebelumnya telah mereka sabotase. Tanpa ragu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Jesse.
Singkat cerita, Jesse yang dikejar akhirnya terpojok. Jesse lantas harus menghadapi ketiga anak buah Jobe. Pertarungan sengit pun terjadi. Satu persatu anak buah Jobe berhasil diatasi oleh Jesse. Ketika Jesse berhasil menjatuhkan anak buah Jobe yang botak dan telah terpojok, ia menyadari bahwa Mara anaknya berada di ruangan yang dijaga oleh Diana. Di sisi lain, si Obe menemukan sisa bom yang masih aktif. Ia berjuang untuk menjinakkannya tetapi tidak berhasil. Dalam upaya untuk mengatasi situasi, ia mencoba membuang bom itu ke dalam tong sampah. Pada saat yang sama, Jesse berhasil masuk dengan cara merusak kaca. Saat itulah Jobe meledakkan semua bom yang telah mereka pasang. Sayangnya, semua bom telah berhasil dinonaktifkan dan hanya bom yang dibuang oleh si Obe yang meledak. Di tengah kekacauan tersebut, Jesse berhasil mengeliminasi sisa-sisa anak buah Jobe yang tersisa. Sementara itu, Jobe sendiri berusaha melarikan diri sambil membawa Mara sebagai sandera. Singkat cerita, Jesse berhasil mengejar Jobe dan terlibat dalam pertarungan sengit. Ternyata Jobe juga telah meletakkan bom di tangan Mara. Di situasi ini, Jesse terjepit oleh Jobe hingga perhatiannya dialihkan oleh Mara. Kemudian Mara sempat dilemparkan oleh Jobe. Namun beruntung Jesse berhasil menyelamatkannya. Jesse berusaha keras untuk melepaskan bom dari tangan anaknya. Sementara Jobe bersiap-siap untuk melarikan diri karena bom di tangan Mara akan segera meledak. Namun pada saat yang genting itu, Diana muncul dan menembak Jobe dengan senjatanya. Jesse setelah berhasil melepaskan bom, Jesse kembali terlibat dalam pertarungan dengan Jobe. Pada akhirnya Jesse berhasil menancapkan bom ke tubuh Jobe dan kemudian menjatuhkan Jobe dengan menendangnya. Jobe akhirnya tewas akibat bom yang ia pasang sendiri. Singkat cerita, pada akhir film, seluruh polisi pun mendatangi stadion. Diana merasa sangat berterima kasih dan menawarkan Jesse untuk bergabung menjadi asisten pribadinya. Tidak lama kemudian, istri Jesse datang menjemput mereka di tempat tersebut. Dan ya, film pun tamat.